Air mata ini ada air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, tak kuasa menahan haru usai divonis bebas oleh majelis hakim. Dalam putusan yang dibacakan, Amsal dinyatakan tidak bersalah. Majelis hakim juga meminta hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat martabatnya sebagai seorang videografer. Menurut Amsal, putusan majelis hakim ini merupakan kemenangan bagi pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dan di momen ini saya mau nyatakan, tidak akan ada lagi Amsal lainnya dikriminalisasi, dan tidak ada lain pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Karo telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah serta mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan sejak tahun 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Didampingi anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Amsal mendapat penangguhan penahanan usai diajukan oleh DPR RI yang turut menjadi penjamin penangguhan. Rencananya Amsal Sitepu akan menjalani sidang vonis pada hari ini. Sebelumnya Amsal ditetapkan menjadi tersangka pada 19 November tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana desa, pengerjaan pembuatan video profil desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Ada beberapa sektor yang dikecualikan dari WFH ini, yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka dari tingkat dasar hingga menengah 5 kali dalam seminggu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 orang yang terlibat sindikat perdagangan bayi di kawasan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Awalnya polisi menangkap ibu kandung bayi saat bersama tetangganya yang menjadi perantara. Setelah itu, polisi yang mengembangkan penyelidikan kembali menangkap 2 perantara dan pasangan suami istri yang akan membeli. Polisi menyatakan, bayi perempuan yang lahir 3 Maret lalu ini dijual perantara senilai 25 juta rupiah ke pasangan suami istri asal Tanah Karo. Namun ibu kandung bayi hanya mendapat bayaran 12 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pria yang mengendap-endap masuk ke dalam sebuah warung yang berada di Jalan C, Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang menggunakan helm dan masker ini awalnya masuk dan memastikan kondisi aman. Ketika melihat sang kakek penjaga warung tertidur, pelaku langsung dengan cepat mengambil handphone yang berada di atas meja. Sempat keluar beberapa menit, pelaku pun kembali ke dalam warung dan melihat sang kakek masih tertidur. Pelaku pun melanjutkan aksinya dengan mengambil sejumlah roti, rokok, serta barang dagangan lain dengan total kerugian jutaan rupiah. Indra Dinata, korban, menyebut dirinya tak menyadari ada orang yang masuk ke warungnya. Korban baru menyadari saat hendak memeriksa handphonenya dan melihat di atas meja sudah tidak ada lagi. Dia masuk, kita lagi ketiduran. Jam 7 lewat lah, jam setengah 8 kurang gitu, lebih kurang lah. Kita tidur di kursi ini. Ya karena mungkin karena habis subuh kita gak tidur kan berarti ngantuk. Padahal kita jam 7 itu udah bangun. Nah itu yang gak sadar, yang lucunya. Sedangkan ini bisa kita tengok situ. Enggak, dia tahu dari buka kunci itu, dia tahu untuk bunyi dia. Dibuka kunci itu kan bunyi, rokok diambilnya. Dibukanya lagi seteleng ini diambilnya, tahapan enggak tahu nampak. Tapi tengok rokok habis. Roti kaleng di sini pun diambilnya juga. Kan nampak itu masuk ke sini dia. HP. Itulah di sini kesal kali dia, ini dia. Di sini tengok di surat Yasin pun ditaruh bisa hilang, apa enggak? Kesal kali jadi. Uang enggak dapat dia. Karena enggak tahu dari kaleng itu ada duit, enggak tahu, pikirnya Kak. Saat ini korban sudah membuat laporan ke polisian dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya menyergap DPO Narkoba RI 31 tahun yang tengah mengendarai motor di Jalan Nagari Kota Besar, Kabupaten Darmasraya. Tahu dirinya disergap, pelaku sempat meronta dan berusaha menghilangkan barang bukti narkotika jenis sabu dengan memasukkannya ke dalam mulut untuk ditelan. Namun usahanya digagalkan petugas. Satu paket sedang narkotika jenis sabu pun menjadi barang bukti. Pelaku yang berasal dari Kabupaten Bungo, Jambi ini sudah lama menjadi target polisi dan menjadi anggota jaringan narkoba antar provinsi yang kerap beroperasi di wilayah perbatasan. Di TKP kita menemukan 1 orang tersangka berikut dengan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh tersangka pada saat diamankan berada dari mulut tersangka. Kemudian tim melakukan upaya penangkapan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Darmasraya dan dijerat pasal peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.